Namaku Nadine, usia 29 tahun. Aku telah menjadi istri dari seorang pria bernama Raka selama 5 tahun terakhir. 5 tahun yang di awalnya kuanggap sebagai anugerah, namun belakangan terasa seperti kurungan yang perlahan menghancurkan diriku dari dalam. Aku menikah dengan cinta. Cinta yang dulu membuatku buta, tuli, dan mengabaikan semua rambu-rambu yang sebenarnya telah terlihat jelas. Aku pikir cinta cukup. Aku pikir jika aku bersabar dan setia, semuanya akan membaik. Aku pikir dia akan selalu menjadi rumah yang nyaman untukku pulang. Kami tak pernah punya rumah sendiri. Raka adalah anak tunggal, dan sejak awal dia mengatakan bahwa dia tidak ingin meninggalkan ibunya sendirian. Aku mengerti. Aku pun kehilangan ibuku sejak kecil. Jadi, aku mengalah. Tinggal di rumah ibu mertua sejak hari pertama pernikahan. Awalnya, kupikir itu hanya akan jadi fase transisi. Aku bahkan pernah membayangkan mungkin seiring waktu, aku dan ibu mertua akan seperti ibu dan anak sungguhan. Tapi harapan memang seringkali terlalu tinggi. Dan ketika jatuh, rasanya bukan sekedar perih, melainkan hancur. Ibu mertuaku, Bu Ratri, adalah wanita yang keras, selalu rapi, selalu teratur, dan sepertinya punya dunia sendiri yang tak ingin terusik. Dari awal, dia tak pernah benar-benar tersenyum padaku. Semua sikapnya penuh perhitungan, sapaan dingin, kalimat pendek, dan tatapan yang tak pernah hangat. Tapi aku bertahan. Kupikir mungkin itu hanya butuh waktu. Aku berusaha setiap pagi aku bangun lebih awal untuk memasak, menyiapkan sarapan, menyetrika baju Raka, dan bahkan membersihkan halaman belakang yang selalu ia keluhkan kotor. Tapi semua usahaku terasa tak berarti di hadapan ibu mertuaku. Tak pernah ada kata terima kasih, yang ada hanya kritik. Selalu ada yang salah dari caraku memasak, menyapu, mencuci, bahkan caraku berbicara dianggap terlalu lembek. Aku dulu bangun jam 4 pagi, masak buat suami dan anak. Kamu jam 5 baru keluar kamar. Itu namanya istri pemalas, katanya suatu pagi tanpa menyapa aku lebih dulu. Padahal malam sebelumnya aku begadang karena Raka sakit. Raka sendiri, Raka, pria itu dulunya begitu lembut padaku. Dia yang membuatku merasa dunia ini lebih aman saat aku berada dalam pelukannya. Tapi entah sejak kapan, semua itu berubah. Sikapnya mulai dingin, pandangannya mulai kosong, sentuhan itu mulai langka. Aku tahu dia sibuk. Pekerjaannya memang sebagai manajer proyek memang menuntutnya untuk sering pulang malam. Bahkan kadang harus menginap di luar kota. Tapi lambat laun, alasannya mulai terasa janggal. Ada terlalu banyak lembur, terlalu banyak rapat, mendadak, dan terlalu sedikit komunikasi. Aku masih mencoba berpikir positif. Aku berdoa agar ini semua hanya fase. Aku bahkan menuduh diriku sendiri kurang perhatian. Jadi aku mulai lebih sering mengirim pesan, membawakannya makanan favorit, bahkan mencoba berdandan walau hanya di rumah. Namun perlahan, harapan yang kupeluk erat itu mulai retak. Malam itu, malam yang mengubah segalanya. Raka pulang lewat tengah malam. Ia bilang baru selesai meeting dengan klien. Tubuhnya lelah, wajahnya datar, dan ia langsung menuju kamar mandi tanpa menyapaku. Aku membersihkan meja makan yang sudah dingin, lalu mengambil baju kerjanya untuk dicuci. Saat itulah aku melihatnya. Sebuah noda lipstik merah mencolok di kerah kemeja putihnya. Warnanya terang, tidak mungkin salah lihat. Bukan warna lipstikku,
Aku bahkan nyaris tidak pernah memakai lipstik sejak menikah karena Raka bilang dia lebih suka aku tampil alami. Tanganku gemetar saat memegang kemeja itu. Aku mencoba menenangkan diriku, mencari alasan logis, mungkin terkena tumpahan sesuatu. Tapi lipstik di kerah baju terlalu klise jika aku berpura-pura tidak mengerti apa artinya. Aku berdiri mematung di dekat mesin cuci, menatap kemeja itu seolah sedang melihat bukti kejahatan. Tapi aku tidak menangis. Tidak malam itu. Aku hanya diam, pikiranku kosong. Saat aku masuk ke kamar, Raka sudah tertidur. Aku menatap wajahnya. Lelaki yang pernah membuatku merasa hangat, dicintai, kini tertidur tanpa beban di ranjang yang kami bagi bersama. Aku ingin membangunkannya. Aku ingin bertanya, tapi aku tahu jawabannya tidak akan membuatku lega. Dia akan mengelak atau mungkin marah, dan aku terlalu lelah untuk berdebat. Esok paginya seperti biasa, aku menyiapkan sarapan, telur dadar, tumis sayur, dan teh manis hangat. Tapi tak ada yang menyentuhnya. Raka sudah pergi bahkan sebelum matahari terbit. Aku bahkan tak mendengar suara pintu depan dibuka. Dia pergi tanpa berpamitan. Aku duduk di meja makan, menatap dua piring yang masih utuh. Suara langkah kaki ibu mertuaku terdengar dari arah tangga. Ia datang dengan pakaian rapi seperti biasa, dengan ekspresi wajah yang tidak bisa kutebak. Matanya menatapku tajam, seolah aku telah melakukan dosa besar. Kalau suami kamu mulai bosan, kamu jangan nyalahin orang lain, Nadine. Laki-laki mana tahan kalau istrinya cuma bisa diam di rumah? Aku menoleh perlahan. Kata-katanya menamparku lebih keras dari apapun. Mataku menatap wajahnya, ingin protes, ingin membela diri, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutku. Lidahku keluh, karena di balik kata-katanya, aku tahu dia tahu sesuatu. Dia tahu Raka berubah. Dia tahu ada yang salah. Tapi bukannya berdiri di sisiku sebagai sesama perempuan, dia malah menyalahkanku. Seolah aku tak cukup baik, seolah aku pantas diperlakukan seperti ini. Aku diam, tapi hatiku retak. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang tak kunjung selesai. Raka semakin jauh, dia pulang semakin malam, kadang tidak pulang sama sekali, dan aku tetap di rumah ini, menyapu, mengepel, memasak, menunggu seperti orang bodoh yang tidak tahu harus berbuat apa. Aku mencoba bicara padanya, tapi dia selalu menghindar, entah dengan alasan lelah, banyak kerjaan, atau sekedar mengatakan, aku terlalu banyak curiga. Sampai suatu malam, aku mendengar tawa perempuan dari ponselnya yang tertinggal di meja. Suara itu lembut, menggoda, dan jelas bukan dari pekerjaan. Pesan yang masuk dari nama Clara membuatku, perutku terasa mual. Kutahan air mataku saat itu. Aku tidak ingin terlihat lemah. Aku ingin tahu kebenaran. Saat Raka pulang malam itu, aku menunggu di ruang tamu. Wajahku tegas, tapi hatiku berkecamuk. Raka, panggilku pelan saat dia membuka pintu. Dia terkejut melihatku masih bangun. Kenapa belum tidur? Aku mau bicara. Dia menghela napas, meletakkan tas kerjanya tanpa menatapku. Aku capek, Nadine. Aku juga capek, balasku. Suaraku bergetar, tapi aku tetap di sini, tetap menunggumu setiap malam, tetap memasakkan makanan yang tak pernah kau sentuh. Dia menatapku sejenak. Wajahnya tak menunjukkan empati. Kamu mau ngomong apa? Aku cuma mau tahu siapa Clara.
Hening seketika, seolah udara membeku di antara kami. Raka memalingkan wajahnya. Cuman teman kerja. Teman kerja yang pakai emoji bibir di namanya. Dia melotot kepadaku. "Kamu ngintip handphoneku?" Aku lihat pesan masuk dan aku lihat noda lipstik itu, Raka. Aku bukan bodoh. Dia mendekat. Wajahnya memerah karena marah. "Kenapa kamu jadi kayak gini, Nadine? Curiga terus. Gak percaya lagi sama aku." Aku hampir tertawa. Harusnya aku yang tanya itu. Siapa yang berubah, Raka? Siapa yang pergi tanpa pamit? Siapa yang pulang tanpa penjelasan? Dia terdiam. Tapi bukan karena menyesal, melainkan karena tidak ingin berdebat. Dia berbalik, masuk ke kamar, meninggalkanku sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah terjawab. Malam itu, aku menangis, bukan karena disakiti, tapi karena merasa tidak berarti. 5 tahun yang kuberikan untuk pria ini, semua cintaku, seluruh hidupku, tak pernah cukup untuk membuatnya tinggal. Dan yang paling menyakitkan, aku bukan hanya kehilangan Raka, tapi aku juga kehilangan harga diriku sendiri. Keesokan paginya, ibu mertuaku memintaku membersihkan kamar belakang. Katanya ada debu dan sarang laba-laba. Aku menurut, tapi saat sedang menyapu, aku mendengar tawa kecil dari balik telepon rumah. Aku mengintip sedikit. Ibu mertuaku sedang menelpon seseorang. Suaranya pelan, tapi cukup jelas. "Iya, Clara, sabar aja. Raka pasti bisa pisah dari Nadine. Saya juga udah capek lihat dia di rumah ini. Bikin sumpek aja." Jantungku berhenti berdetak. Clara, nama itu dari mulut ibu mertuaku. Ternyata bukan hanya aku yang disingkirkan, tapi memang ada rencana untuk menyingkirkanku, perlahan tapi pasti. Dan aku baru sadar sekarang bahwa aku sendirian. Aku istri Raka, tapi di rumah ini aku hanya tamu yang menunggu waktu untuk diusir. Hari itu, matahari bahkan belum terlalu tinggi ketika aku mendengar suara tawa asing di ruang tamu. Bukan suara ibu mertuaku, bukan juga suara TV. Seperti biasanya, ini suara perempuan muda, ringan, riang, dan terdengar seperti suara yang sedang mencoba mencuri perhatian. Awalnya, aku hanya mengira itu teman lama Bu Ratri, mungkin tetangga atau saudara jauh. Tapi saat aku turun dari lantai atas dengan tangan masih memegang pakaian basah yang baru saja kusetrika, langkahku terhenti di tengah tangga. Dia duduk di sofa ruang tamu, mengenakan blus putih lengan panjang yang diselipkan rapi ke dalam celana, kain yang berwarna pastel. Rambut panjang hitam tergerai sempurna seperti habis dari salon. Wajahnya manis, terlalu manis untuk tidak disadari. Ia sedang tertawa kecil dengan Bu Ratri, dan di antara mereka ada 2 cangkir teh dan sepiring kue kering yang kupanggang kemarin. Tapi tidak pernah disentuh Bu Ratri sebelumnya. Aku berdiri beberapa detik terlalu lama di tangga, hingga akhirnya Bu Ratri melihatku dan melambaikan tangan dengan senyum yang tidak kukenali. "Nadine, kesini, kenalan dulu. Ini Laras, kenalan ibu. Dia baik sekali, sering bantu Raka di kantor." Laras berdiri, menghampiriku dengan senyum manis dan tangan terulur. "Hai Mbak Nadine, senang bisa bertemu langsung. Raka sering cerita tentang Mbak." Tanganku bergerak menyambut salamnya, tapi wajahku menegang. Aku memaksa bibirku membentuk senyuman kecil, sekedar formalitas, sementara pikiranku berjalan terlalu cepat. Raka sering cerita, entah bagian mana yang dia ceritakan, tentang istrinya yang diam di rumah, tentang yang membosankan. Hari itu, aku memutuskan diam. Aku hanya mengangguk,
dan berlalu dengan alasan menaruh cucian. Tapi sepanjang hari, aku merasa seperti mataku tak bisa berhenti memperhatikan setiap pergerakan Laras di rumah ini. Dia tertawa terlalu manis. Dia duduk terlalu dekat dengan ibu mertuaku. Dan yang paling membuatku muak, ibu mertuaku terlihat begitu akrab dengannya. Jauh lebih hangat dibandingkan caranya menyapaku setiap pagi. Hari-hari setelahnya seperti kabut yang menggantung berat di udara. Laras mulai sering datang, kadang dengan alasan mengantar dokumen untuk Raka, kadang hanya sekedar main dan temani Bu Ratri. Kadang aku mendengarnya memanggil ibu mertuaku dengan sebutan Mama Ratri, seolah sudah begitu akrab, seolah dia memang sedang dipersiapkan untuk mengambil tempatku. Raka makin jauh, pulangnya semakin larut, bahkan saat Laras sudah lebih dulu ada di rumah. Dan yang membuat dadaku benar-benar sesak adalah saat aku menyadari betapa pandainya perempuan itu merebut hati semua orang di rumah ini, kecuali aku. Dia membantu memasak, padahal selama ini Bu Ratri selalu menyuruhku keluar dari dapur dengan alasan tidak bersih. Tapi saat Laras mencincang bawang, tawa ibu mertuaku pecah berkali-kali. Dia duduk dengan santai di ruang keluarga, menonton televisi bersama Raka, sementara aku mencuci piring di dapur dan mendengar tawa mereka dari balik dinding. Lalu, datanglah malam yang membuat hatiku hancur sepenuhnya. Hari itu hujan deras. Petir menyambar beberapa kali. Raka belum pulang dan aku berpikir mungkin dia terjebak macet. Sekitar pukul 9 malam, aku keluar dari kamar setelah memastikan semua cucian sudah kuangkat dan dilipat. Tapi langkahku terhenti saat melihat pintu kamar kami terbuka sedikit. Lampunya menyala samar. Aku mendekat. Awalnya hanya ingin mematikan, tapi dari balik celah pintu, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku membeku. Laras berjalan keluar dari kamar itu dengan rambut kusut, dengan kaos putih kebesaran yang kuingat betul adalah milik Raka. Matanya sedikit sayu, bibirnya tersenyum kecil, dan dia menggeliat pelan seperti orang yang baru bangun dari tidur siang. Aku berdiri kaku, terlalu syok untuk berteriak, terlalu marah untuk menangis. Tapi Laras saat melihatku hanya mengedipkan mata satu kali. Senyuman itu masih menempel di wajahnya. Lalu dia berjalan santai melewatiku begitu saja, seolah aku bukan istri dari pria yang kamarnya baru saja dia tinggalkan. Seolah aku ini hanya bayangan. Aku masuk ke kamar dengan jantung berdetak tidak karuan. Ruangan itu masih terasa hangat dan aroma parfum maskulin Raka bercampur dengan wangi yang tidak kukenali. Spray sedikit kusut, bantal di sisi tempatku tidur jatuh ke lantai. Aku terduduk di tepi ranjang. Nafasku sesak. Di rumahku sendiri, di kamarku sendiri, di pernikahanku sendiri. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di lantai kamar mandi, memeluk lutut, mencoba memahami bagaimana bisa semua orang di rumah ini mengizinkan perempuan lain masuk, menginap, bahkan mengambil tempatku. Aku adalah istri yang sah, tapi tidak ada yang peduli. Pagi harinya, aku mencoba menanyai Raka saat dia sedang bersiap-siap ke kantor. Aku berdiri di depan pintu menatapnya. Semalam, Laras keluar dari kamar ini, kataku pelan. Raka hanya menyisir rambutnya tanpa menoleh. Dia cuma numpang rebahan, capek, hujan, gak bisa pulang. Di kamar kita, Raka. Dia berbalik, nadanya dingin. Rumah ini rumah ibu. Kalau ibu izinkan, kenapa kamu yang ribut? Aku terdiam. Aku tidak menyangka kalimat itu akan keluar dari mulutnya. Aku yang selama ini ikut berjuang bersamanya. Aku yang rela hidup dengan ibu mertuaku. Aku yang menahan diri berkali-kali. Dan sekarang
Tempat tidurku pun bukan milikku lagi. Laras semakin sering menginap, kadang 2 hari berturut-turut, kadang tiba-tiba muncul pagi-pagi dengan alasan kerja bareng Raka. Tapi yang kulihat hanya tawa, bisikan, dan tatapan-tatapan yang tidak bisa dibantah lagi maknanya. Ibu mertuaku bahkan membelikannya piyama baru, biar gak repot bawa-bawa dari rumah. Toh kamu juga udah kayak anak sendiri, katanya sambil menepuk bahu Laras. Aku berdiri di dapur pagi itu, menggenggam pisau terlalu kuat saat mendengarnya. Aku ingin marah, aku ingin berteriak, tapi aku tahu tidak ada yang akan membelaku. Tidak ada yang akan mendengarkan. Dan suatu sore, Laras duduk bersamaku di ruang makan. Untuk pertama kalinya dia bicara dengan suara yang tidak lagi sopan. "Mbak Nadine," katanya sambil mengaduk teh. "Aku tahu posisi Mbak. Nggak mudah." Aku menoleh, menatapnya. Tapi kalau Raka memang udah nggak bahagia, kenapa dipertahankan? Aku hampir tertawa karena marah. Jadi kamu yang tentukan dia bahagia atau enggak? Bukan aku, katanya ringan. Raka sendiri yang bilang. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari apapun. Jadi ini bukan hanya khayalanku, bukan hanya kecurigaan. Raka benar-benar sudah menyerahkan hatinya pada orang lain. Dan orang itu duduk di depanku sekarang, tanpa rasa bersalah, tanpa malu. Hari demi hari, aku seperti hidup dalam drama buruk yang tak kunjung habis. Setiap sudut rumah ini terasa seperti jebakan. Setiap suara tawa terdengar seperti sindiran. Setiap tatapan seperti penghinaan. Aku mencoba mencari pekerjaan apa saja supaya aku bisa punya tempat untuk aku pergi. Supaya aku bisa keluar dari rumah yang sudah menelanku hidup-hidup ini. Tapi Bu Ratri menolak. Perempuan itu kodratnya di rumah. Kalau kamu kerja, siapa yang urus rumah ini? Padahal selama ini, rumah ini bahkan bukan milikku. Sampai suatu malam, aku mendengar percakapan di dapur saat aku hendak mengambil air. "Raka belum ajukan cerai." Suara Laras terdengar pelan. "Hus, jangan terburu-buru. Harus sabar." Suara ibu mertuaku. "Biar Nadine yang pergi sendiri. Biar dia yang capek. Lagi pula, kamu lebih cocok sama Raka. Kamu punya masa depan. Kamu anak orang berpendidikan." Aku berdiri di balik tembok. Mulutku gemetar. Dunia seolah berputar pelan di sekelilingku. Rasanya aku ingin berlari keluar dan berteriak sekeras-kerasnya. Tubuhku terlalu lemah, hatiku sudah terlalu hancur. Di rumah ini, aku bukan siapa-siapa. Aku cuma istri yang perlahan disingkirkan, dipaksa pergi, ditekan secara halus agar menyerah. Dan yang paling menyakitkan, mereka melakukannya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Hari itu, aku duduk di meja makan seperti biasanya. Tapi tak ada yang terasa biasa. Ada tekanan dalam dadaku yang tak bisa lagi kuabaikan. Selama berbulan-bulan aku menelan semua rasa tidak adil yang menusuk di hari-hariku. Menjadi perempuan yang diam, yang manut, yang pura-pura tak melihat pengkhianatan yang begitu nyata di depan mata. Tapi hari ini, cukup. Aku tidak mau jadi boneka bisu lagi. Pagi ini, meja makan terlihat lengkap. Ada aku, Raka, dan ibu mertuaku. Dan seperti biasanya, Laras belum terlihat. Mungkin masih tidur di kamar tamu, atau kamar yang dulunya menjadi milikku dan Raka. Tapi kini, seperti milik bersama yang bisa dimasuki siapa saja. Aku letakkan sendokku, nafasku mulai berat. Suara detak jam dinding terdengar begitu nyaring saat aku berani membuka suara. "Aku gak bisa diam lagi, Ma." Ibu mertuaku mendongak pelan. Wajahnya sudah mengeras bahkan sebelum aku menyelesaikan kalimatku. Raka hanya terus menyantap sarapannya, seolah kata-kataku hanya angin.
Laras gak seharusnya tinggal di sini. Dia bukan siapa-siapa. Tapi perlakuan kalian ke dia lebih dari aku sendiri. Raka menghentikan gerakannya. Ia menoleh dengan tatapan dingin dan sinis, tatapan yang beberapa tahun lalu tidak pernah kuterima dari dia. Kamu tuh kenapa sih, Nadine? Laras itu baik. Kamu aja yang terlalu sensitif. Aku memutar tubuhku ke arahnya. Terlalu sensitif. Suaraku nyaris bergetar. Dia tidur di kamar kita, Kak. Di tempat tidur kita. Kamu pikir aku gak lihat? Kamu pikir aku bisa terus pura-pura buta? Aku ingin melanjutkan, ingin berkata lebih banyak, tapi sebelum mulutku sempat mengeluarkan lebih banyak kata, suara keras menghentikanku. Ibu mertuaku membanting sendoknya ke meja. Suaranya membuat semua piring dan gelas bergoyang. Cukup, Nadine. Aku sudah sabar selama ini. Aku menoleh padanya. Bibirku masih bergetar. Tapi dia tak memberi celah untukku berbicara. Kalau kamu memang istri yang baik, Raka gak akan lari ke perempuan lain. Selama ini kamu cuma diam aja di rumah. Gak bisa jaga penampilan, gak pintar ngurus suami, bahkan masakanmu pun hambar. Kamu pikir Raka betah pulang ke rumah ini karena apa? Karena kamu? Cermin, Nadine, cermin. Aku terdiam. Bukan karena aku tak punya kata, tapi karena semua kata yang ingin keluar tertahan oleh gumpalan luka di tenggorokanku. Mataku panas, airnya mulai menggenang. Tanganku gemetar di atas meja. Aku tahu aku tak sempurna, tapi aku juga tahu aku sudah berusaha sebisaku. Aku bangun lebih pagi dari semua orang di rumah ini. Aku mencuci, memasak, menyetrika, dan tetap setia pada seorang suami yang perlahan menghancurkan hatiku setiap hari. Tapi semua itu tak pernah cukup, tak pernah dipandang. Dan sekarang, aku dituduh menghancurkan keluarga ini. Aku bangkit dari kursi, langkahku goyah. Tapi sebelum aku meninggalkan meja makan, aku menatap wajah ibu mertuaku. Ma, aku bukan istri yang sempurna, tapi aku istri yang setia. Aku mencintai Raka sejak sebelum Laras datang, sejak bahkan ibu belum mengenalku. Tapi kalau setia dan sabar tidak dihargai, mungkin aku memang bukan perempuan yang ibu butuhkan di rumah ini. Aku menatap Raka, dan kamu, Kak, kamu gak cuma mengkhianati aku. Kamu menghancurkan orang yang dulu kamu bilang akan kamu jaga seumur hidup. Dia hanya diam, pandangannya kosong, tak ada penyesalan, bahkan mungkin lega karena aku akhirnya membuka suara dan meledak seperti yang mereka tunggu. Hari-hari setelah itu berubah, bukan membaik tapi lebih dingin, seperti rumah ini ingin meludahkanku keluar. Aku tak lagi diajak bicara. Laras semakin terbuka menunjukkan kehadirannya, bahkan mulai memanggil Raka dengan nama tanpa jarak. Kak, kamu makan ini dong, enak loh. Atau, Kak, nanti kita bareng ya. Raka hanya tertawa di depanku, seolah aku tidak ada. Aku masih tinggal di rumah itu, tapi bukan lagi sebagai istri, tapi sebagai hantu yang tak dianggap. Aku seperti asisten rumah tangga yang dibayar dengan luka hati, bahkan lebih buruk. Setidaknya ART masih dapat upah. Aku hanya mendapatkan cemoohan, sindiran, dan tatapan muak. Hingga hari itu tiba. Siang yang panas, aku pulang dari pasar, membawa 2 kantong belanjaan. Tapi saat aku membuka pintu rumah, aku terpaku. Koperku, 3 buah, sudah disusun rapi di dekat pintu. Di atasnya ada tas tanganku, jaketku, bahkan dompet dan ponselku. Hatiku bergetar. Aku melangkah masuk dan saat itu Bu Ratri muncul dari dapur. Tanpa senyum, tanpa salam. Kamu udah cukup lama tinggal di sini, Nadine. Sudah saatnya kamu pergi. Rumah ini bukan untuk orang yang gak tahu diri. Gak tahu diri? Suaraku nyaris pelan.
Tapi Bu Ratri hanya menatapku tajam. "Selama ini kamu cuman bawa masalah. Kamu pikir kami gak tahu kamu ngomongin Laras ke tetangga. Kamu memfitnah dia, bilang dia pelakor, perempuan murahan. Kami tahu semuanya Nadine, dan kamu harus tanggung jawab atas semua omonganmu." Aku menggeleng. Aku gak pernah ngomong ke siapa-siapa. Tapi orang sudah dengar. Itu cukup. Kamu sudah mempermalukan keluarga ini. Dan ini hal yang kami gak bisa terima. Aku terdiam. Dunia seperti berhenti di sekelilingku. Mataku menatap koper-koper itu lagi. Ada bajuku, ada kehidupanku, ada luka yang mereka kemas rapi dan usir keluar. Beberapa detik kemudian Raka muncul. Aku menatapnya dengan harapan terakhir, tapi dia hanya bersandar di pintu dapur, tangan terlipat dan wajah datar. "Kita udah gak cocok, Din. Kamu tahu itu. Jadi kamu lebih percaya semua yang mereka bilang, bahwa aku menyebarkan fitnah. Kamu lebih percaya Laras daripada istrimu sendiri." Dia tak menjawab, hanya diam, dan diamnya sudah lebih dari cukup untuk menjawab semuanya. Aku sadar tak ada gunanya bertahan di tempat yang tak lagi menganggapku layak. Aku telah dikalahkan bukan hanya oleh kehadiran perempuan lain, tapi juga oleh orang-orang yang harusnya menjadi keluargaku. Dengan langkah gontai, aku menggenggam pegangan koperku. Tidak ada pelukan perpisahan, tidak ada maaf, tidak ada penjelasan, tidak ada air mata dari suamiku, tidak ada rasa bersalah dari siapapun. Aku meninggalkan rumah itu dengan hati yang hancur. Tapi anehnya, yang paling menyakitkan bukan karena kehilangan Raka, bukan juga karena harus pergi, tapi karena aku akhirnya sadar, selama ini aku hanya dijadikan pelengkap, seperti boneka cantik yang diletakkan di etalase untuk dipamerkan sesaat, lalu dibuang saat ada yang baru. Di dalam mobil taksi yang membawaku menjauh dari rumah itu, air mataku mulai jatuh tanpa suara, hanya isak dalam hati. Aku melihat keluar jendela, dunia terus berjalan, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di dalam diriku, sesuatu sudah mati. Dan di antara tangisanku, aku berjanji, ini bukan akhir, ini awal. Aku mungkin dituduh, dibuang, dihancurkan, tapi aku masih hidup, dan aku akan bangkit. 2 tahun, waktu yang cukup lama untuk melihat luka berubah menjadi bekas, untuk air mata berubah menjadi tawa kecil yang tulus, meski tak selalu utuh. Hidupku kini jauh berbeda dari dulu. Tidak ada lagi rumah besar dengan halaman luas dan perabotan mahal. Tidak ada lagi meja makan yang sunyi karena penuh kepura-puraan. Tidak ada lagi wajah-wajah yang menguliti hatiku setiap hari. Aku tinggal di kota kecil di pinggiran Jawa Barat, sebuah tempat yang tenang, yang jauh dari keramaian, tapi justru menyelamatkan kewarasanku. Di sini, aku membangun kembali hidupku, pelan-pelan, meski dengan tangan gemetar. Kedai kecil yang kubuka di sudut jalan utama itu awalnya hanya percobaan. Sebuah ruang sempit dengan 5 meja kayu dan 1 mesin kopi sederhana yang kubeli dengan tabungan sisa dari warisan almarhum ayahku. Tapi rupanya Tuhan tidak pernah benar-benar menutup semua pintu bagi orang yang patah. Orang-orang mulai datang, mulai tertarik dengan kopi buatanku, dengan roti panggang isi telur yang setiap pagi kujajakan, dan bahkan dengan tatapanku yang lama-lama tak lagi kosong. Di tempat itu aku belajar untuk hidup sendiri, untuk bangun pagi tanpa alasan harus menyiapkan sarapan suami, untuk bekerja karena aku ingin, bukan karena aku harus membuktikan sesuatu, untuk tertawa karena aku benar-benar bahagia, bukan untuk menutupi tangis di malam hari, tapi meski
telah kutinggalkan jauh-jauh masa lalu ternyata belum sepenuhnya selesai denganku. Hari itu, aku baru saja selesai membersihkan meja terakhir ketika notifikasi WhatsApp masuk ke ponselku. Nomor tak dikenal. Awalnya aku mengira itu pelanggan yang ingin memesan. Tapi isinya, "Nadine, aku minta maaf. Ternyata Laras hanya main-main sama aku. Setelah menikahiku, dia selingkuh dengan atasanku. Dia pergi, bawa semua uangku." Aku membacanya tanpa berekspresi. Jemariku berhenti di atas layar, tapi tak satu pun air mataku jatuh. Tidak ada ledakan marah, tidak ada sesak. Yang kurasakan justru kosong. Bukan karena aku tak peduli, tapi karena aku sudah terlalu jauh berjalan untuk kembali memikirkan orang yang pernah mengusirku dari hidupnya sendiri. Itu pesan dari Raka, suamiku, atau lebih tepatnya mantan suamiku. Pria yang dulu ku cintai sepenuh hati, tapi tega membuangku seperti barang rusak. Dan kini, 2 tahun kemudian, dia kembali dengan kalimat pendek dan pengakuan yang pahit. Kupandangi layar ponsel itu cukup lama. Aku bahkan tidak segera membalas. Sebagian dari diriku ingin tertawa. Sebagian lagi hanya ingin mematikan ponsel dan melupakan semuanya. Tapi entah mengapa, aku membalas. "Maaf, 2 tahun lalu kamu bahkan tidak menatap mataku waktu aku pergi. Sekarang kamu berharap aku peduli." Balasanku hanya dibaca. Tidak ada typing balasan. Mungkin dia juga tahu tidak ada yang bisa diperbaiki lagi. Tidak ada pintu yang bisa diketuk ulang. Kabar dari Raka membuat malam itu terasa lebih hening dari biasanya. Aku duduk sendirian di balkon atas rumah kontrakanku, menyeruput sisa kopi yang sudah hampir dingin, menatap bintang-bintang yang sejak dulu selalu jadi teman paling setia. Aku tidak menangis, tapi aku sempat menoleh ke belakang. Bukan untuk kembali, tapi untuk benar-benar menutup pintu yang selama ini masih sedikit terbuka dalam pikiranku. Kadang aku masih bertanya-tanya, apakah mereka bahagia? Apakah mereka berhasil membangun keluarga di atas reruntuhan rumah tanggaku? Dan kini aku tahu jawabannya, tidak. Tapi anehnya, aku tidak bahagia atas penderitaan Raka. Aku tidak merasa menang, karena sejak hari aku meninggalkan rumah itu, bukan dia yang kalah, tapi aku yang menang. Aku memenangkan diriku sendiri, menang atas luka, menang atas rasa tidak berharga, menang atas diriku yang dulu selalu menunduk dan diam. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang lebih manis datang dalam hidupku. Sesuatu yang tidak pernah kupikir akan aku temukan lagi. Namanya Arvin. Dia adalah pelanggan tetap di kedai kecilku. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan. Dia pria tinggi, selalu memakai kemeja putih dan celana bahan hitam. Tidak terlalu tampan, tapi wajahnya tenang. Kalau tersenyum, matanya menyipit, dan dia selalu datang jam yang sama, duduk di meja pojok, memesan cappuccino hangat dan roti isi telur 2 lapis. Dia tidak pernah banyak bicara, tapi dia selalu sopan, selalu membungkuk sedikit saat membayar, selalu meninggalkan tip kecil yang ia lipat rapi di bawah gelas. Awalnya, aku hanya menganggapnya pelanggan. Tapi ada satu sore yang berbeda. Saat hujan deras mengguyur di luar dan listrik sempat padam beberapa menit, semua pelanggan bubar, kecuali dia. Aku yang sedang membereskan mesin kopi merasa kikuk karena kedai jadi gelap gulita. Tapi Arvin tetap duduk di tempatnya. Ia membuka senter dari ponselnya. "Sini, aku bantu nyalain lilin," katanya pelan. Aku menoleh. "Kamu gak pulang?" Dia tersenyum. "Gak buru-buru. Aku suka suasana kayak gini. Suasana sepi, hujan, gelap, lilin,
dan dua orang asing yang duduk berhadapan tanpa tahu bagaimana harus membuka obrolan. Tapi ternyata kami tidak butuh banyak kata. Obrolan kami sore itu hanya seputar kopi, hujan, dan makanan kampung halaman. Tapi rasanya lebih dalam dari ratusan percakapan kosong yang pernah kualami dengan Raka. Setelah hari itu, aku mulai memperhatikannya lebih. Dia tidak pernah memuji penampilanku, tapi dia selalu bilang, "Kopimu hari ini rasanya beda, lebih hangat." Dia tidak pernah bertanya soal masa laluku, tapi dia selalu duduk mendengarkan ketika aku mulai bercerita, pelan-pelan seperti membuka luka satu demi satu. Arvin tidak pernah berjanji apa-apa, tapi dia datang setiap hari, menepati kehadirannya dengan diam yang nyaman. Aku tidak sadar sejak kapan aku mulai menunggunya, menyiapkan rotinya lebih dulu, mencari tempat duduk favoritnya saat ada pelanggan baru datang. Perlahan, Arvin masuk ke hidupku, tanpa memaksa, tanpa menghakimi, tanpa banyak tanya. Suatu sore, kami duduk berdua di luar kedai, menyaksikan matahari terbenam. Angin bertiup pelan, dan Arvin menggenggam tanganku. Bukan ciuman, bukan pelukan, hanya tangan yang hangat di tengah udara sore yang dingin. Tapi genggaman itu menyampaikan sesuatu yang tak pernah kudapat sebelumnya. Rasa diterima, rasa dianggap, rasa dicintai tanpa harus membuktikan apa-apa. Aku menatap wajahnya. Tak ada janji manis, tak ada kata cinta, tapi aku tahu aku tak lagi sendirian. Dan saat Arvin berkata pelan, "Kamu gak perlu cerita masa lalu. Aku cuman ingin jadi bagian dari masa depan kamu." Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya aku merasa menjadi manusia lagi. Malam itu aku tidur dengan tenang, tanpa mimpi buruk, tanpa rasa dikejar kenangan, karena aku tahu aku sudah benar-benar lepas. Aku tak lagi menoleh ke belakang, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bersyukur pernah disakiti, karena luka itu. Dan karena luka yang sakit itu, aku akhirnya bisa bertemu seseorang yang mencintaiku tanpa syarat.